Halo, Hola, pernah dengar nggak istilah overthinking? Atau kamu sendiri sering ngalamin? pernah dong. Ngalamin juga pernah. Menurutku semua orang pasti pernah ngalamin sih. Terus gimana tuh? Menurutmu kenapa orang bisa overthinking? Kalau aku pribadi sih biasanya overthinking karena aku kurang pede. Kayak misalnya ada kerjaan nih yang belum pernah dilakuin. Terus udah overthinking aja padahal belum jalanin. Terus selain itu ada lagi nggak? Kadang-kadang takut juga sih ekspektasi nggak sesuai realita. Atau enggak lagi masuk ke dalam situasi yang baru. Atau enggak lingkungan yang baru. Itu juga buat aku jadi overthinking sih. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Pernah nggak ngalamin? Pernah juga dong. Kalau aku pribadi sih lebih sering karena kerjaan kali ya. Soalnya aku orangnya lumayan perfeksionis. Jadi tuh mikirin terus ini kurang apa ya, ini harus gimana ya. Jadinya ya lumayan banget overthinkingnya tentang itu. Ah iya, terus ada yang lain lagi nggak? Mungkin trauma juga ngaruh kali ya. Apalagi kalau udah nemuin situasi yang sama. Jadi ada rasa takut gitu, takutnya keulang lagi gitu. Ah iya relate banget sih. Terus kalau lagi buka sosmed, lihat achievement orang lain, overthink juga nggak? Soalnya aku kadang-kadang iya lagi. Iya lagi, tapi menurutku normal sih. Karena itu kan manusiawi ya. Yang penting kita masih di batas wajar gitu. Iya setuju sih. Asalkan gak signifikan dan berdampak negatif buat diri kita. Apalagi kalau overthinknya bisa sampai bikin kita stres, depresi. Itu kan bisa kemana-mana ya, jadinya kita kurang konsen, kurang tidur, dan ujung-ujungnya jadi kurang produktif. Nah iya, terlalu banyak overthink jadi nggak ngapa-ngapain. Belum lagi kalau dikasih pilihan, malah jadi ragu-ragu. Setuju, kitanya ngerasa jadi terkontrol gitu ya gara-gara overthink. Jadinya kita takut buat ngapa-ngapain. Jatuhnya kita bisa narik diri dari lingkungan sekitar gara-gara itu. Nah iya, tapi menurut kamu ada nggak sih dampak positifnya? Menurutku ada sih, dan aku kadang juga ngerasain itu gitu. Orang yang overthink itu lebih kritis sih, karena dia kan pemikirannya lebih dalam gitu ya. Segala sesuatunya tuh dipikirin banget. Jadi punya persiapan yang lebih matang gitu. Udah mikirin nih worst case-nya gimana, kedepannya gimana. Ya pokoknya jadi bikin lebih yakin lah sama keputusan yang mau diambil ataupun yang lagi dijalanin. Nah iya setuju. Malah kadang orang yang overthink tuh lebih eksploratif dan kreatif. Terus karena overthink juga kesadaran dirinya tuh jadi lebih tinggi ya. Karena kan merenung terus nih. Jadi lebih bisa tahu sama perasaan diri sendiri. Jadi lebih empati juga. Dan bahkan bisa bantu untuk introspeksi diri sendiri juga. Setuju, tapi kan itu kalau dikelola dengan baik ya. Mungkin kebanyakan dari kita tuh masih bingung kali ya gimana sih caranya buat kelola overthinknya kita biar bisa berdampak positif buat diri kita sendiri. Disclaimer dulu ya. Ini kita bakalan sharing cara kelola overthink berdasarkan pengalaman pribadi kita. Yang pertama, kenalin dulu nih, apa sih pemicunya dari overthink itu? Apakah karena pekerjaan, atau relationship, atau mungkin masalah pribadi lainnya. Dan jangan lupa, kamu juga harus jujur sama diri sendiri tentang apa yang kamu rasain. Setelah kamu tahu nih, apa sih pemicunya, kamu jadi bisa berpikir lebih jernih. Terus kamu bisa evaluasi untuk ngambil langkah selanjutnya. Dan yang kedua, coba lebih fokus sama situasi yang dijalani sekarang. Kalau bisa, sebaiknya jangan berlarut-larut sama masa lalu. Dan lebih baik lagi, jangan mencemaskan masa depan. Yang ketiga, coba alihkan ke aktivitas yang lebih positif. Misalnya berolahraga atau melakukan hobi yang disukai. Setuju. Atau bisa juga nih coba ubah cara perspektif berpikirnya. Misalnya, kayaknya aku bakalan gagal deh ngelakuin hal itu. Tapi coba diubah, I'll do my best gitu. Jadi, overthinking yang tadi bisa dikelola ke hal yang lebih positif. Nah, selanjutnya, kalau memang masih susah, coba deh batasin waktu untuk overthinknya. Kasih waktu 10-15 menit. Contohnya, kalau waktunya udah habis, kamu harus paksain diri kamu buat keluar dari situasi itu. Tapi kalau memang masih overthink terus, kamu coba deh cara yang pertama tadi. Kenali dulu pemicunya apa, dan evaluasi lagi. Selanjutnya, kamu harus tentuin prioritas. Misalnya kamu lagi ada di situasi yang kamu lagi overthink tentang masa lalu kamu. Kamu coba bedah, apakah itu bisa merubah semua keadaan lagi, atau sebaiknya kamu belajar untuk menerima situasi itu dan move on dari situasi yang tadi. Tapi kalau kamu lagi overthink yang bukan tentang masa lalu, contohnya masalah pekerjaan, kamu harus buat skala prioritas. Mana yang urgent dan mana yang enggak. Jangan sampai kamu overthinknya ke sesuatu hal yang tidak terarah.
Jadi bisa menghambat semua kerjaan kamu dan malah bisa nambah lagi nih overthinknya karena yang urgent tadi nggak bisa diselesaikan. Selanjutnya, kamu harus fokus pada solusi dan jalan keluarnya. Karena at the end ya overthink itu butuh penyelesaian. Iya, benar banget. Kalau kalian emang masih belum bisa, coba ceritain ke teman dekat kalian. Karena kita paham banget kalau kita lagi overthink tuh butuh support ya dari orang lain. Yang terakhir, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Understand that it's okay if you still don't have the answer. Intinya, kita harus bisa kontrol diri dan jangan sampai berlebihan ya. Kalian nggak perlu kok ngikutin semua caranya dari awal sampai akhir. Pilih aja yang emang cocok dengan kalian, supaya nggak overthink lagi. Thank you for watching and have a nice day.